Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Musneni SS. Saya adalah guru di SDIT Alfitian School Goa dan sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor NIM 23904495069. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja UKIN di SDIT Alfitian School Goa. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 SD dengan tema 6B Persatuan dalam Perbedaan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 6B Persatuan dalam Perbedaan. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya ketua kelasnya memimpin teman-temannya dan memimpin doa. Silakan Ananda Kaisan. Istidadan. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Qur'ani sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau cek dulu, coba kalian cek dulu kiri kanannya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Nufail. Kenapa Nufail tidak hadir hari ini, Nak? Sakit. Oke, semoga Ananda Nufail diberikan kesehatan ya. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas ke sekolah. Jadi cuma satu orang yang tidak hadir ya? Ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir hari ini kecuali Ananda Nufail. Oke, baik. Kita masuk ke tema 6B Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, baik. Siapkah diri kalian untuk belajar? Ya. Oke. Nah, rapikan alat tulis. Rapikan alat tulis dan simpan di atas meja. Bersikaplah disiplin dalam pembelajaran atau dalam kegiatan hari ini. Oke, simpan ya di atas meja semua bukunya. Oke, sudah siap? Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan senam pelajar Pancasila. Nah, ini untuk bagaimana kita sebagai siswa untuk menciptakan rasa nasionalisme. Oke, sekarang kalian siap-siap berdiri semua. Berjarak. Oke, siap-siap. Pelan-pelan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Perhatikan gerakannya. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, irama nafas dan jiwa-jiwa. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Gerakannya.
Ustazah mau tanya, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa pembelajaran sebelumnya? Materi apa yang telah kita bahas sebelumnya? Apa pembelajaran sebelumnya? Adik Simba, oke mantap. Sekarang kita melanjutkan terkait tentang adik Simba lagi atau kata tanya. Adik Simba. Oke, lanjut. Berikan aplaus tahu kepada Ananda Hakiki. Ya. Jika ada satu di antara teman kalian yang terlambat masuk kelas, nah kira-kira pertanyaan apa yang kamu ajukan? Kan ini, ya, Raffi? Mengapa kamu terlambat? Oke, mantap ya, berikan aplaus. Mengapa siswa? Coba Aga. Apa kira-kira Aga? Mantap. Datang tepat waktu ke sekolah. Itu sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai pelajar ya. Ada terhubung. Oke, lanjut. Kita beralih ke berikutnya. Ini lagu kata tanya sesuai dengan materi yang kita pelajari sebentar ya. 4, 3, 2, 1. Banyak pertanyaan yang kita harus tahu. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Semua kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nih, kalian semua. Ini media kartu tanya. Jadi ini ada kartu tanya berbantu aplikasi roda berputar dan penjelasan pada PowerPoint. Lanjut dengan, jadi ada aplikasi roda berputar, kemudian akan ada, kalian akan kerjakan sesuai dengan kartu kata yang Ustazah berikan. Kemudian pertanyaan berdasarkan teks cerita menggunakan aspek apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian kalian akan melakukan diskusi. Setelah ada kartu kata dan aplikasi itu, kalian akan berdiskusi, kemudian menjawab teks cerita menggunakan adik Simba. Kemudian setelah itu melalui kegiatan kolaborasi pada aktivitas LKPD, peserta didik dapat membuat P5 atau rangkuman hasil informasi. Kemudian yang kelima, nanti yang kelima di pembelajaran berikutnya tentang pentingnya kewajiban. Karena ini pembelajaran tematik, kita akan pelajari what you are learning. Apa yang kita lakukan dalam pembelajaran, apa yang kita akan belajar. Nah, kita belajar juga ada nilai keislaman karena mengandung tentang adik Simba mengenai pertanyaan-pertanyaan di Al-Quran juga, Quran surat Al-Qiyamah. Siapa yang bisa artinya kapankah hari kiamat itu? Nah, ada juga pertanyaan di Al-Quran terkait tentang adik Simba. Ada pertanyaannya, kapankah hari kiamat itu? Kita tidak tahu ya kapan terjadinya hari kiamat itu. Yang jelas kita mempersiapkan diri kita dengan beribadah, banyak-banyak beramal soleh, ngaji, yang utamanya adalah tiang agama adalah apa? Sholat. Sholat adalah sebagai tiang agama. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini karakter kita. Kalian akan dinilai bagaimana religiusnya. Religius tadi sudah berdoa. Siapa yang tidak tertib berdoa. Kemudian nasionalis. Nasionalis tadi itu kita sudah menunjukkan dengan cara melakukan senam pelajar Pancasila. Kemudian mandiri. Kalian harus mengerjakan secara LKPD-nya secara mandiri. Kemudian, you understand? Yes. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kata tanya itu ada berapa? 6. Coba Asam sebutkan. Apa-apa saja. Oke. Apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ya, oke, itu adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? Adik. K-nya di mana? Kapan? C-nya siapa? Kemudian M-nya mengapa dan B-nya bagaimana. Itu ada 6 ya. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, coba diperhatikan baik-baik ketika Ustazah akan jelaskan, kalian melihat di layar ini,
Ustazah akan tes dengan menggunakan nanti aplikasi roda berputar. Jadi kalian pahami dan cermati di atas ya kata tanya dan fungsinya. Oke, kata tanya dan fungsinya kata apa dulu? Menanyakan pengertian peristiwa atau benda. Oke, apa dengan orangnya? Misalnya contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa angkat tangan? Kata apa? Oke, Yasin. Apa yang terjadi kepadamu? Karena dia kan menyebabkan suatu peristiwa. Oke, Kaisan? Apa yang telah dipelajari pada saat ke sekolah? Oke, mantap. Berikan aplaus untuk dua teman tak itu. Cerdas-cerdas semua ya. Oke, lanjut. Adik Simba. Kemudian Di itu menanyakan tempat. Tempat terjadinya sesuatu, makanya dikatakan di mana. Nah, ada yang menanya, ada yang bisa tahu, ada yang bisa membuat pertanyaan. Oke, dari kubu ini sudah, dari sini lagi. Muhammad Fauzan. Di mana kamu? Oke, mantap. Karena dia menanyakan tempat. Otomatis di mana kalian tinggal karena mengatakan tempat. Kemudian, lanjut. Kapan? Kapan? Oke, Azam dari kelompok 4. Kapan? Nah, ini kapan menanyakan tentang waktu. Waktu terjadinya sesuatu. Ya. Apa tadi, Asam? Oke, menanyakan waktu. Berarti kapan kebakaran tersebut terjadi? Ya, oke. Mantap ya. Berikan aplaus untuk Ananda, Fauzan, dan Asam ya. Kemudian adik Simba. Oke, siapa? Siapa itu menanyakan pelaku atau orang? Oke, menanyakan pelaku atau orang. Pelakunya, siapa orangnya atau si pelakunya, siapa orangnya? Oke, lanjut. Angkat tangan siapa? Oke, kelompok 1 ini sudah banyak poinnya. Kelompok ini sudah 1. Oke, kita maju ke kelompok ini. Siapa yang menemanimu membeli buku? Siapa yang menemanimu membeli buku? Oke, mantap. Siapa yang membeli? Oke, pelaku ya. Berarti ada orang, ada pelakunya. Oke, mengapa? Menanyakan alasan. Menanyakan alasan. Siapa yang bisa angkat tangan? 1, 2. Oke. Afkah? Mengapa kamu tidak datang? Iya. Oke, karena kata mengapa itu harus menanyakan alasannya, harus ada alasannya. Mengapa kamu tidak datang kemarin? Berarti tidak ada alasannya. Karena lagi sakit. Kan ada alasannya. Karena kata mengapa itu harus ada alasan. Lanjut. Bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara. Ada yang angkat? Oke, Fawas. Bagaimana menanyakan keadaan atau bagaimana cara memadamkan api itu? Oke, keadaannya karena kebakaran. Keadaannya, kondisinya atau caranya. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Ananda Afka dan Ananda Fawas. Oke, baik. Cerdas-cerdas ya. Nah, ini contoh kalimat tanya. Kita ambil contohnya kapan. Nah, kata kapan. Kapan Disa dan teman-teman berkunjung ke wisata pantai? Ya, kapan itu menunjukkan apa tadi? Waktu. Nah, waktu berkunjungnya itu di mana? Kapan? Sejak kapan? Mungkin bisa hari Senin, hari Ahad, atau hari Sabtu. Mengapa? Nah, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Kata mengapa itu menunjukkan suatu alasan. Menunjukkan suatu alasan. Mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Karena kemarin saya lagi ada acara keluarga atau dengan fungsinya. Jadi, jika ada namanya terpajang ke sini, ada namanya keluar dari roda berputar, nah akan mengambil kertasnya 1 dan menempelkan di tempat yang telah disediakan ya. Jadi misalkan ini apa fungsinya? Misalkan menanyakan sesuatu, apakah dia masuk di siapa, atau dia masuk bagaimana, atau dia masuk ke kenapa. Ini ya nanti Ustazah acak. Oke, mari kita lihat siapa yang namanya berputar ya. Oke, baik ya. Siapa ya?
Oke, Nur Iksan Hakiki. Oke, Nur Iksan Hakiki akan mengambil kartu ya. Berikan aplaus tahu Nur Iksan Hakiki. Jika dia benar mendapatkan permen. Oke. Coba nak pilih. Iya. Iya. Oke, kita pilih ya. Ya, langsung. Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Oke. Nah, oke, berikan aplaus kepada Ananda Hakiki. Oke. Kata where tadi dia mendapatkan kartu berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa tersebut bisa terjadi. Ibrahim Ahsan. Oke, Ibrahim Ahsan. Paham ya? Yang mana, nak? Yang mana? Mana? Oke, sini saya buka dulu. Oke, lanjut. Waktu. Kira-kira di mana waktu? Oke, mantap. Nah, berikan aplaus kepada Ananda Ibrahim Ahsan. Oke. Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Waktu itu menunjukkan kapan. Kapan atau when. Oke, betul. Ya, 1 poin untuk Ananda Ibrahim Ahsan. Oke ya, cerdas. Lanjut kepada selanjutnya. Kita hapus dulu ini. Siapa ya? Apa Calip? Betul. Oke, betul karena dia menanyakan orang. Orang itu siapa? Siapa orang tersebut ya? Jadi betul. Berikan aplaus untuk Ananda di tangannya Ustazah. Siapa ya? Kaisan. Oke, Kaisan. Coba pilih Kaisan. Oke. Oke. What berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu itu adalah ada adik simbanya dengan namanya Ustazah. Muhammad Fauzan. Oke, Muhammad Fauzan, pilih yang mana, nak? Oke. Oke. Dia menanyakan urutan kejadian proses peristiwa. Urutan kejadian proses peristiwa. Berarti dia menanyakan tentang adik simbanya adalah bagaimana. Betul atau tidak? Betul. Oke, satu lagi. Tidak memilih lagi ya. Tapi Ustazah suruh tabel. Silakan duduk, nak. Oke. Siapa ya? Untuk anu ya. Oke, berikan aplaus untuk kalian semua. Selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, baik. Kalian kerjakan LKPD.
cara pengerjaannya LKPD-nya yaitu ini ada kalian tulis nama, tanggal dan kelasnya, kemudian ketua kelompoknya saja, kemudian nama anggota kelompok, kemudian kalian menuliskan dengan tulisan yang rapi, perhatikan petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada KD-nya. Lanjut, ini kalian perhatikan bacaan teks cerita ya, dari teks cerita tersebut. Kemudian ada daftar pertanyaan. Dalam daftar pertanyaan itu terkait tentang peduli sesama. Kalian bisa lihat pada teks di depan. Kemudian yang di belakangnya lagi itu, di belakangnya itu pertanyaan yang telah kamu rumuskan, dijawab, buat pertanyaan dan dijawab dijawab pertanyaannya di halaman kedua. Dan selanjutnya kesimpulan. Jadi setelah kalian jawab, nanti insya Allah kalian presentasikan di depan. You understand? Yes, oke, baik. Ustaz akan bagikan LKPD-nya. Mana tadi LKPD-nya? Sudah dikerjakan? Ya. Biar nih, situ buat pertanyaan lagi di situ. Ini buat nih saja kesimpulan di sini. Kita buat kesimpulan di sini, tuh. Nah, di sini saja buat kesimpulan. Kemudian di sini buat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian langsung di sini jawab. Ada kita jawab. Ini saja. Ini dengan ini buat kesimpulannya, tak? Ya. Buat kesimpulan yang kita sobek, ya. Dari uraiannya yang tadi. Mana tadi LKPD-nya Ustaz? Oh ya. Bukan yang LKPD yang baru. Oh ya. Oke. Kapan kita buat pertanyaan di dalam sini? Kapan pipo? Ini. Cari pertanyaan di sini, kata kapan. Kemudian lanjut itu buat di sini kesimpulan. Kesimpulannya dari sini. Misalnya apa kendaraan yang digunakan Mimi Pipo, kemudian lanjut di sini apa di sini. Ini. Kasih anu kan mikir di sini. Buat kesimpulan hari ini Pipo lalu Bol berencana menjenguk. Kemudian di sini perjalanan yang ada kata pertanyaan-pertanyaannya. Tuangkan ke sini. Paham Ki? Bekerja sama ya nak, tidak ada yang per individu, masing-masing mengerjakan, mengutarakan idenya pada pengerjaannya itu ya. Ini nanti ya, ini nanti kasih masuk ke sini. Oh ya cocok nih, tapi sedikit sih tambahkan lagi. Iya, tambahkan lagi. Jadi ini nanti kita diskusikan di sini kelompoknya yang ini. Yang ini mereka menjenguk Danang. Kata apa? Pertanyaannya apa? Oh iya, apa yang mereka lakukan sepulang sekolah? Mereka menjenguk Danang. Oh iya. Ya, seperti itu. Sudah? Ini apa yang kendaraan yang digunakan Mimi dan Pipo? Ini di sini. Apa kendaraan yang dilakukan Mimi dan Pipo? Tante pergi ke jalan begini. Itu. Jawabannya seperti itu. Dan nanti kita presentasikan seperti itu. Iya, di sini pertanyaannya apa? Buat di sini pertanyaannya pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Nah, lanjut jawab di sini. Seperti itu.
Sudah? Ini tadi jawabannya, coba deh. Ini tadi yang di sini. Oh iya, cocok Mitawa. Oke, mantap. Oke. Bekerja sama ya, jangan ada yang tidak bekerja. Sudah? Sudah, Mi? Masih ada berapa menit lagi? Kalau sudah selesai kita presentasikan ya. Sedikit lagi, oke. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Ketua kelompok Muhammad Fahri Panji. Nama anggota kelompok 1. Aga Fadil Azizi. 2. Muhammad Fayyad Al-Fakirfan. 3. Andi Are Askareza. 4. Muhammad Farid Alfares. Dan kelima Fauzan Daniswara. Pertama, apa? Apa yang menyebabkan Mini membawa banyak baju ke sekolah? Jawabannya adalah karena Mini mengikuti kerja bakti sosial. Oke, selanjutnya. Di mana? Di mana Tante mau pergi? Jawabannya adalah Tante mau pergi ke kelurahan. Oke, dari tes itu didapat kata apa? Siapa? Siapa yang sakit sehingga tidak masuk sekolah? Jawabannya Danang. Danang. Ya, dari tes itu Danang ya tidak ke sekolah. Lanjut, selanjutnya. Kapan mereka berangkat untuk pulang dari rumah? Danang, mereka berencana pulang sebelum malam. Mengapa Lula terlambat? Jawabannya, karena ada yang memarkirkan mobil di depan pagarnya. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Bagaimana mereka pergi ke rumah Danang? Jawabannya dengan menaiki bus. Kesimpulan dari uraian jawaban yang telah kami buat adalah kita harus melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 4 tadi ya, kita utuh mundur kelompok wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi lembar LKPD kami. Ketua kelompok Andi Kaisan Afsar Danendra. Anggota kelompok 1. Faizan Nabhan Samsuddin, Nur Iksan Hakiki Irfan, Lawade Ahmad Yasin, Andi Ataila Diaul Fawas, Zaidan Makuraga Fauzan. Mengapa Lula datang terlambat ke rumah Boy? Oke. Jawabannya, karena ada yang memarkir mobil di depan rumahnya. Keempat, kata siapa? Siapa yang tidak datang ke sekolah? Jawabannya adalah Danang.
Kelima, kapan? Kapan Lula, Pipo, dan Bol menjenguk Danang? Jawabannya, sepulang sekolah. Kata di mana? Di mana Lula, Pipo, dan Bol berkumpul? Mereka berkumpul di rumah Bol. Kesimpulannya, mereka, Pipo, Bol, dan Lula ingin menjenguk Danang. Mereka pun berkumpul di rumah Bol, tetapi Lula terlambat karena ada mobil yang menghalangi di depan rumah. Mereka pun bertemu dengan adik Bol dan ternyata adik Bol sedang merapikan baju untuk disumbangkan. Mereka pun pergi ke rumah Danang menaiki bus. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus saling peduli kepada orang lain, mau itu teman ataupun masyarakat yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mana? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Oke, mantap ya. Baik. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan LKPD-nya pada masing-masing kelompok. Nah, oke. Pertama cepat menyelesaikan, kemudian kesimpulannya ada hikmah yang dia dapat pada teks tersebut. Oke, baik. Untuk kalian sudah selesaikan mengerjakan LKPD-nya, sekarang kita mengevaluasi apa yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan silahkan naikkan HP-nya, kemudian kita akan evaluasi. Buka Afdal, Alfitian. Oke, baik. Silahkan buka Afdalnya, login di Afdal, cari PH Bahasa Indonesia. Bagi yang tidak membawa HP, bergantian, nanti saya tunggu temannya ya, bergantian sama temannya. Silahkan kita login, ada di situ bagian Bahasa Indonesia. Ada sudah dapat? Sudah dapat? Oh enggak. Oh, Bahasa Indonesia. Iya, silahkan kerjakan, Nak. Silahkan dikerjakan. Ya. Dikerjakan. Bahasa Indonesia. Biar. Pada pembelajaran hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya? Terus? Ya, itu saja ya. Oke, berikan aplaus kepada Ananda Asam. Oke, baik. Insya Allah pekan depan kita akan pelajari pembelajaran tentang
kalimat efektif. Untuk kalimat adisimbahnya itu sudah selesai untuk hari ini. Pekan depan kita beralih ke kalimat efektif. Oke, baik. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita menyanyi sama ya. Lagunya seperti yang kemarin. Apa? Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Diputar-putar tangan diputar. Digulung-gulung tangan digulung. Atas, bawah, kiri kanan, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cek-cek, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa, ku siap berdoa, abata, doa kafaratul majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu besok ya dengan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.